Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema transaksi kerjasama, di mana nanti pembahasannya akan saya batasi pada pembahasan syirkah dan mudharabah. Syirkah, yang pertama adalah syirkah. Syirkah ini secara bahasa adalah percampuran, yaitu percampuran satu dari dua harta dengan yang lain dan tidak membedakan satu sama lain. Sedangkan secara istilah atau terminologi, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha, di mana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut. Kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian juga ditanggung bersama-sama. Selanjutnya, dasar hukum syirkah di dalam surat An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fits tsuluts. Jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam sepertiga harta. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW. Di situ disebutkan yang mana maknanya adalah aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Nah, di sini dimaksudkan bahwa ketika Nabi menyebutkan bahwa beliau itu menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat atau bekerja sama, di sini dimaksudkan ada keberkahan dan di situ juga ada amanah. Seperti itu. Kemudian rukun dan syarat dari syirkah atau kerjasama ini, ulama Hanafiyah hanya rukun daripada syirkah itu hanya satu saja, yaitu sighat, yaitu ijab qabul. Sedangkan jumhur fuqaha ini membaginya ke dalam tiga bagian, yaitu aqidah ini, yaitu dua orang yang berakad, kemudian ma'qud alaih, yaitu modal dan keuntungannya, dan sighat, yaitu ijab qabulnya atau akadnya. Dari rukun-rukun ini memiliki syarat, di mana akidah ini atau dua orang yang berakad ini syaratnya itu adalah ahliyatul ada, yaitu memiliki kepantasan untuk bertransaksi. Makanya anak kecil tidak mungkin kemudian mengadakan akad syirkah. Kemudian dari rukun yang berupa ma'qud alaih, ini syaratnya adalah modalnya harus jelas jumlahnya. Kalau misalnya modalnya itu misalnya sama-sama 10 juta, ya 10 juta, seperti itu. Harus jelas. Kemudian modal harus berbentuk modal uang. Jadi ketika berserikat itu modalnya sama-sama berbentuk uang. Tidak bisa kemudian dinamakan syirkah salah satunya misalnya modalnya adalah barang seperti itu, salah satunya uang. Ini nanti pembagian di dalam bagi hasilnya itu akan susah. Kemudian diserahkan secara tunai. Uang tersebut harus diserahkan secara tunai. Dikumpulkan bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi karena syirkah ini baik
keduanya ini sama-sama mengeluarkan modal dan sama-sama bekerja. Jadi di situ nanti keuntungannya juga akan disepakati, baik dari sisi modal maupun sisi kerjanya. Kemudian sighatnya itu harus jelas menunjukkan makna syirkah atau kerjasama. Kemudian dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota untuk mentasarufkan harta. Tidak bisa kemudian misalnya saya bersirkah dengan misalnya Asep, misalnya saya keluarkan modal 10 juta, tetapi saya bilang misalnya yang 5 juta boleh untuk di kita kelola 5 jutanya misalnya, jangan seperti itu tidak boleh. Jadi harus jelas seperti itu. Kemudian macam-macam syirkah, ada 2 macam syirkah. Yang pertama adalah syirkah al-amlak, syirkah kepemilikan. Dan yang kedua adalah syirkah al-uqud atau syirkah harta benda. Kalau syirkah amlak itu apa? Syirkah amlak itu adalah 2 orang atau lebih memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Contohnya misalnya saya punya HP, kemudian saya berikan kepada 2 orang. Misalnya di situ ada Agus dengan Amar misalnya. Maka keduanya ini berserikat memiliki HP yang saya berikan kepada mereka. Berserikat terhadap benda. Kemudian contoh lain misalnya sebagaimana tadi di dalam dalil dari syirkah, yaitu ketika seseorang meninggal, kemudian dia meninggalkan harta bendanya, maka secara otomatis ahli warisnya ini akan berserikat di dalam harta benda itu. Contohnya misalnya memiliki di mana si mayit ini memiliki anak perempuan misalnya 3 seperti itu. Maka anak perempuan 3 ini berserikat di dalam harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi kepemilikannya ini tanpa didahului dengan akad syirkah atau tanpa melalui akad syirkah. Selanjutnya adalah syirkah uqud, yaitu ungkapan terhadap akad yang terjadi antara 2 orang atau lebih untuk berserikat di dalam harta dan keuntungan. Contohnya tadi, saya memiliki modal uang 10 juta, kemudian misalnya Agus memiliki modal 10 juta, kemudian saya campurkan modal saya dengan Agus untuk dikelola bersama-sama. Dan kita sama-sama bekerja. Kemudian kita berserikat di dalam pekerjaan itu, di dalam bisnis itu, dan keuntungannya kita bagi bersama-sama. Begitu juga dengan kerugian yang misalnya dialami, maka ditanggung bersama-sama. Nah, pembagian keuntungannya bagaimana? Pembagian keuntungannya disepakati di awal akad itu. Tidak boleh kemudian ketika usaha itu berjalan kemudian baru membicarakan tentang pembagian. Kemudian tadi yang pertama ada syirkah al-amlak, syirkah kepemilikan. Itu dibagi 2, yaitu syirkah ikhtiyariyah dan syirkah jabariyah. Contohnya sama sebenarnya. Kalau syirkah ikhtiyariyah ini misalnya 2 orang dibelikan atau dihibahkan suatu barang
kemudian mereka menerima, maka mereka berserikat di dalam benda itu. Seperti tadi yang saya contohkan, saya memberikan HP kepada 2 orang, maka secara otomatis mereka berserikat di dalam benda itu. Lah maksud dari ikhtiariyah ini apa? Di situ ada perbuatan dari saya menyerahkan benda itu yang saya mau hibahkan. Nah, makanya di sini disebut dengan syirkah ikhtiariyah. Kemudian kalau syirkah jabariyah ini yaitu syirkah yang timbul dari 2 orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Contohnya tadi sama, yaitu ahli waris. Misalnya 2 orang atau lebih menerima harta warisan, maka ahli waris ini berserikat di dalam kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh si mayit atau yang meninggal secara otomatis tanpa adanya usaha atau akad. Begitu orang itu meninggal, si mayit itu meninggal, secara otomatis harta itu milik ahli warisnya. Kalau ahli warisnya banyak, berarti ahli waris itu berserikat memiliki harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, bedanya apa tadi dengan ikhtiariyah? Kalau ikhtiariyah itu kan ada usahanya. Misalnya saya memberikan. Nah, saya memberikan itu kan berarti ada aktivitas saya memberikan barang kepada orang yang mau saya hibahkan. Sedangkan kalau pewarisan kan tidak. Begitu meninggal secara otomatis sudah menjadi milik dari ahli waris. Tanpa adanya akad, saya berikan harta warisan saya kepada kamu, tidak ada. Seperti itu. Kemudian kalau macam-macam syirkah uqud, ini ada syirkah inan atau disebut dengan syirkah al-amwal. Kemudian ada syirkah muafadhah atau disebut juga al-musawamah. Kemudian ada syirkah al-abdan atau syirkah amal, dan syirkah wujuh. Syirkah al-inan atau syirkah al-amwal yaitu 2 orang menggabungkan hartanya untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi 2. Ini yang dalam pengertian umumnya itu seperti ini. Dalam artian kalau kita mengatakan syirkah, maka biasanya yang kita maksudkan adalah syirkah al-amwal ini. Saya punya modal 10 juta, Agus punya modal 10 juta, Doni punya uang atau modal 5 juta, dicampurkan bersama-sama. Nah, ini disebut dengan syirkah al-amwal. Kemudian syirkah inan atau syirkah al-amwal ini syaratnya adalah modal berupa harta tunai, bukan utang, dan juga bukan barang yang ada di tempat. Dan dan besaran modal tidak harus sama. Tadi sudah saya contohkan, misalnya saya punya 10, Agus punya 10, Doni punya 5 juta misalnya. Tidak harus sama. Jadi nanti pembagian dari keuntungannya juga didasarkan pada modal dan kerja. Misalnya saya memberikan modal 10, tetapi secara kerja saya lebih ringan misalnya. Maka nanti juga pembagiannya akan didasarkan pada itu. Misalnya Doni tadi hanya 5 juta, ternyata dia di dalam usaha itu dia sebagai direkturnya atau manajernya. Nah, maka di situ dia juga akan mendapatkan bagian yang lebih dari posisinya sebagai manajer ataupun direktur. Kemudian modal harus berupa uang, seperti dolar, dinar, rupiah, atau ringgit, atau sebagainya, bukan barang. Kemudian bentuk dari serikat ini pada masa sekarang itu bisa berupa baik itu PT, firma, CV, koperasi, dan lain sebagainya. Makanya ketika kita mengatakan bahwa maksud saya ketika kita mengatakan syirkah, maka syirkah yang dimaksud itu biasanya adalah syirkah inan atau syirkah al-amwal ini.
Kemudian ada syirkah al-muwafadhah atau musawamah, yaitu dua orang atau lebih berserikat di dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, kerja, dan agama. Masing-masing anggota menjadi penanggung jawab atau kafil bagi yang lainnya dalam hal kewajiban. Jadi kalau yang muwafadhah ini harus sama, posisinya sama, besaran modalnya sama, dan agama juga harus sama. Syarat dari syirkah muwafadhah ini yang pertama adalah modalnya harus sama banyak, kemudian mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum, kemudian mempunyai agama yang sama, kemudian masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama kerjasama. Dan ketiga adalah syirkah wujud, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antar sesama mereka. Bentuk perserikatan ini biasanya dilakukan oleh pedagang dengan mengambil barang dari grosir atau supplier dengan cara konsinyasi dagang. Kemudian ulama Hanafiyah memperbolehkan musyarakah dalam bentuk ini, sedangkan jumhur itu tidak memperbolehkan. Nah, konsinyasi itu apa? Konsinyasi adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian. Kemudian ada syirkah abdan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menerima dan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan atas dasar upah yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Nah, di sini syarat syirkah abdan atau amal adalah profesi anggota harus sama dalam satu syirkah atau berbeda tetapi masih dalam satu CV kontraktor, misalnya seperti itu. Kemudian pekerjaan yang dilakukan sama kecuali pekerjaan yang dilakukan itu saling terkait, misalnya tukang besi, tukang kayu, dan tukang besi, tukang kayu, tukang batu, seperti itu saling bekerja sama berserikat di dalam membangun rumah. Contohnya misalnya kontraktor seperti itu. Kontraktor punya pekerjaan membangun rumah. Satu misalnya tugasnya adalah sebagai tukang besinya, satu sebagai tukang kayunya, atau sebagian kelompok itu sebagai tukang yang ahli di dalam pasang plafon, seperti itu. Kemudian tempat melakukan pekerjaan harus sama, tidak boleh berbeda-beda. Dan yang keempat adalah pembagian keuntungan seimbang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, pada masa sekarang ini syirkah jenis ini dapat dilihat pada kesepakatan antar kontraktor untuk membangun sebuah gedung. Misalnya gini, ada sebuah tender misalnya untuk membangun sebuah gedung. Di situ pastikan ada yang ahli di dalam pengecoran, ahli di dalam misalnya plafon, pasang plafon, ahli di dalam bidang kelistrikan, ahli di dalam bidang misalnya konektivitas, misalnya internet, jaringan, segala macam. Mereka bekerja sama di dalam satu CV misalnya di dalam kontraktor itu. Atau misalnya kontraktor lain tidak satu CV bekerja sama untuk membangun gedung itu, di mana gedung itu terdiri dari tadi ada bentuk fisiknya, ada bentuk jaringan komunikasinya, ada bentuk misalnya yang khusus ahli di dalam pemasangan plafon atau pemasangan kaca atau pemasangan lantai seperti itu, dan partisi dan lain sebagainya. Nah, ini nanti mereka akan bekerja sama, kemudian masing-masing
keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan beban dari kerjanya. Nah, syirkah abdan itu modelnya seperti itu. Selanjutnya ada mudharabah. Kalau tadi misalnya syirkah itu harus maksud saya syirkah itu dua orang atau lebih bekerja sama, sama-sama mengeluarkan modal, sama-sama bekerja. Akan tetapi kalau mudharabah itu tidak. Mudharabah itu salah satu pemilik modal dan yang lainnya itu yang sama-sama bekerja sama itu adalah yang menjalankan dari modal usaha itu. Artinya pemilik modal itu pasif, tidak ikut bekerja di dalamnya. Kalau ikut bekerja di dalamnya dan sama-sama memberikan modal, itu namanya syirkah. Jadi perbedaannya itu. Kalau syirkah sama-sama memberikan modal dan kerja, kalau mudharabah salah satu pemberi modal dan yang lainnya adalah yang menjalankan modal itu untuk usaha. Nah, ini pengertiannya secara etimologi. Mudharabah berasal dari kata ad-darbu yang berarti berpergian atau berjalan. Selain ad-darbu disebut juga qirat, berasal dari kata al-qardu yang artinya adalah potongan. Sedangkan secara terminologi, istilah mudharabah atau qirat ini dikemukakan oleh para ulama. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah, sepertiga, atau yang lainnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian menurut ulama Hanafiyah, mudharabah ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad, yang berserikat dalam keuntungan. Karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka dari sini mudharabah adalah akad syirkah dalam laba satu pihak pemilik harta dan pihak lain adalah pemilik jasa. Kemudian menurut Malikiyah, mudharabah ialah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya pada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan. Nah, ini sebenarnya nanti ujungnya sama seperti itu, muaranya sama, bahwa yang namanya mudharabah itu adalah salah satu pemilik modal dan yang lain adalah pelaku atau pengelola usahanya, pengelola modal itu untuk dijadikan usaha. Selanjutnya ada rukun mudharabah. Menurut madhab Hanafi, rukunnya itu hanya satu. Kalau kita perhatikan dari awal, ada transaksi ada transaksi jual beli, kemudian ada transaksi misalnya jasa atau apa, itu ulama Hanafi itu hanya ijab qabul saja rukunnya. Tetapi kalau jumhur tidak, kalau jumhur itu ditafsir. Ada ijab qabul, ada sahibul mal atau pemilik dana atau pemodal, kemudian ada mudharrib yaitu pengelola dana, dan yang keempat adalah amal atau usaha atau pekerjaannya. Nah, syarat mudharabah ini dari syarat akidah ini atau dua orang yang berakad ini disyariatkan bagi orang yang melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam
mewakilkan atau menjadi wakil. Sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal. Ya, ini menjadi wakil. Jadi bagi pengusahanya atau bagi yang mengelola uang ini harus ahli atau memiliki kompetensi, karena dia akan menjadi wakil. Dia akan bertanggung jawab untuk mengelola modal itu. Kemudian syarat modalnya itu harus berupa uang. Kemudian modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. Kemudian modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Kemudian juga dibolehkan mengusahakan harta orang lain, seperti mengatakan ambillah, usahakan. Kemudian modal harus diberikan kepada pengusaha atau pengelola usaha itu. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yaitu menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Kemudian syarat laba juga harus memiliki ukuran. Mudharabah ini dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, maka mudharabahnya menjadi batal. Jadi laba ini harus berupa bagian yang umum atau masyhur. Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya diberikan kepada pengusaha. Kemudian biaya pengelolaan mudharabah, biaya bagi mudharib diambil dari hartanya sendiri. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan, karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungannya. Kemudian pembatalan mudharabah atau yang membatalkan mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Kemudian pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal, berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Kemudian apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah juga menjadi batal. Ya, mungkin itu saja dari tema akad syirkah ini atau akad kerjasama ini, di mana saya membatasinya terbatas pada syirkah dan mudharabah. Sebenarnya berbicara mengenai akad kerjasama itu banyak sekali di dalam pembahasan ekonomi syariah atau fikih muamalah. Contohnya misalnya kerjasama di dalam bidang pertanian, ada musyaqqah, ada yang lain-lain. Sengaja saya hanya batasi pada 2 tema ini saja. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan dari saya yang kurang bisa memahamkan. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Dan jika masih ada pertanyaan, silahkan nanti kita berdiskusi. Bisa langsung kalian menanyakan secara langsung di kolom komentar, ataupun kita diskusi via WA Group ataupun di Google Classroom kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.